Lanjut Pak Pasek. Nah tadi Iya. sesuai pertanyaan tadi, mengapa Pak kok ada yang tidak disarankan dan ada yang memang dilarang boleh dikatakan, tapi yang disarankan adalah yang dilindungi dalam tanda pengertian ini adalah yang produksinya berbahan baku apa aren ya Pak? Atau Iya. bagaimana Pak ininya Pak? Biar Iya. masyarakat Terima tercerahkan kasih. sedikit. Itu sudah cukup jelas di dalam Pergub itu adalah sudah dijelaskan yang diatur adalah tata kelola fermentasi minuman khas Bali yaitu fermentasi dan distilasi. Nah di situ yang dimaksud dengan apa-apa aja boleh difermentasi dan distilasi kan yang cocok dengan sesuai dengan daerah khusus Bali sendiri. Kalau Bali kan penghasilan sekarang seperti kami di Karangasem kan dari ada namanya dari kelapa, ada namanya dari pohon ental, ada dari aren, kan itu sebetulnya mungkin ada buah-buahan. Iya. Kalau yang Bapak sebutkan tadi gula itu kan sudah sangat menyimpang sekali dari aturan yang diatur oleh Pergub itu sendiri dan juga tidak bagus mungkin untuk kesehatan. Ya itu karena kalau arak yang dihasilkan oleh petani yang bahan bakunya dari aren atau kelapa atau sejenisnya itu adalah kalau dulu ini dipakai kalau kita konsumsi secara bagus itu malah jadi obat. Jadi betul. Nah malahan kalau itu yang namanya sekarang yang banyak yang bilang arak ini sebagai mabuk-mabukan itu adalah tidak benar. Salah ya, salah digunakan. Leluhur kita dulu sebelum dia ke sawah bekerja itu selalu dia siapkan satu sedotin. Saya punya kakek, dia punya sendiri satu ramuan untuk memacu aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jadi yang direkomend adalah bahan-bahan yang alami. Iya, sesuai dengan Pergub itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kalau masyarakat tanya kenapa ya, kita juga bisa menghimbau mungkin ya ke para petani, Iya, betul. jangan pakai gula lah. Iya betul. Karena memang ini Instan, Pak. instan. Instan sekali dia. Kesehatannya juga nggak bagus, Iya, betul. hasilnya juga nggak baik. Iya, Gitu ya. tidak berdampak positif terhadap perekonomian di Bali itu. Iya, justru Ya, malah menghancurkan malah mematikan ya. Iya, mematikan itu Ya. persis ya. Baik. Nah, Pak Pasek lanjut lagi nih. Selama ini kan kita ingin tahu akhirnya sudah ditetapkan dan pemerintah mengakomodir arak Bali ini dengan PP peraturan perdanya lah ya. Nah, kita lihat ke depan atau mungkin sekarang ini ada kesulitan nggak Pak terhadap perizinan proses kemudian mendistribusikan arak kita ini baik di domestik ataupun bahkan malah sampai ke luar. Bagaimana Pak Pasek kalau boleh tahu? Iya, karena Ini orang lapangan kan Pak? Praktisi ya pertama kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, Bapak Dr. Iwayan Koster begitu memperjuangkan kami sehingga di saat ini kami semua dilancarkan. Tidak ada kendala. Baik dari pasokan dari hulu, di tengah hilir lancar. Jadi terima kasih. Ya. Baik. Wah, luar biasa ya jadi. Luar biasa. Gitu. Nah, kalau Pak supaya bisa berjalan, berkembang ke depan, Ya. baik produksinya, termasuk juga penjualannya dalam hal ini kan Pak. Itu apa yang ingin disampaikan mungkin kepada petani-petani dulu nih Pak, atau pengrajin kalau bahasa kita ya, yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, itu apa yang ingin disampaikan dari Pak Pasek selaku bagian pelaku dari distributor arak ini ya, supaya ajak nih juga memberikan penghasilan bagi mereka, tentunya ekonominya juga bagus. Kalau dihentikan kan akhirnya tidak ada pendapatan. Apa Pak Pasek kalau Baik, pesan Pak Pasek kepada terima kasih. petani? Kebetulan baru kemarin kami dilantik oleh Bapak Gubernur, jadi kami punya paguyuban arak dan brem yang namanya adalah Tresnaning Arak Brem Bali. Di situ kebetulan saya sendiri jadi pengurus dan kami sudah punya visi dan misi. Jadi ke depan, jadi visinya adalah bagaimana mensejahterakan pertama sehingga arak ini akan menjadi lestari ke depan. Ya kemudian misinya ya mungkin minuman ini menjadi minuman ya spirit 7 dunia lah. Ya jadi itu. Nah jadi ya pertama adalah dengan bergerak dengan
paguyuban atau asosiasi ini kita akan mengadakan pembinaan-pembinaan terus ke masing-masing petani sehingga mereka tahu mengerti jelas bagaimana sih berproduksi arak dengan baik. Sehingga nanti kami di tengah di pabrik tidak begitu sulit lagi menstandarkan produk itu sendiri. Ada pembinaan ya Pak? Ya, pembinaan pengetahuan, terus. pembinaan pada para petani. Betul. Jadi, sekarang dengan adanya Pergub 1 tahun 2020, nilai bahan baku tua arak sudah meningkat. Contohnya dulu kami bisa beli tua dengan harga 3.000 4.000 per liter. Sekarang sudah harganya melambung tinggi. Oh gitu. Sudah mencapai 5.000 sampai 6.000. Ya, dulu mungkin arak bisa kita beli 1 liter 15.000, sekarang mungkin sudah 25.000. Nah, itu luar biasa. Tentang terhadap apa namanya dampak ekonominya ya? terhadap ekonomi khusus pada petani ini. Arak di Bali gitu. Oke. Ya. Bapak kalau boleh tahu ada berapa petani sih Pak atau koperasi yang sekarang terdata ya, yang terregistrasi? Sementara kira-kira ada 7 yang sudah bekerja sama dengan kami di pabrik kami di Niki Sake Bali. Sudah ada 3 koperasi. 3 koperasi. Ya, 3 koperasi. Baik. 1 di Tabanan, satunya di Karangasem di Sidemen, yang satunya ada di Karangasem juga. Ya, jadi dengan adanya koperasi kami gampang sekali. Lebih gampang ya Pak? Lebih gampang. Tidak seperti dulu, kucing-kucingan. Tapi kalau secara Bali kira-kira sampai berapa ini Pak? Kalau kan ini ada paguyuban mungkin kan, kan Bapak salah satu nih, distributor yang lain juga banyak. Itu sampai kira-kira sampai berapa ini sih Pak, koperasi atau? Kalau pengrajinnya di daerah Karangasem itu ribuan. Oh banyak. Ribuan, ya. Baik. Tapi yang terbesar itu ada di Karangasem. Mungkin kedua ada di Singaraja. Ya, hampir beberapa kabupaten juga dia memiliki. Punya ya. Ya, tapi yang mayoritas ada di Karangasem. Oh. Ya. Baik. Wah, Ya. jadi memang petani ini kita bina sedemikian rupa supaya menghasilkan produk yang baik tadi. Betul. Ini pendampingan terus ya Pak ya? Harus. Ya, supaya karena apalagi kita kan produksinya itu tidak cuma setahun 2 tahun, ini berkelanjutan dan standarnya harus sama kan? Iya, gitu, betul. Yang itu yang paling penting standar. Oke. Ya. Ada kesulitan nggak pada waktu kan ini kalau nggak salah dia harus ada sertifikat atau apa bahasanya sih Pak? Sehingga ini baru boleh didistribusikan beredar. Bagaimana sih Pak? Itu sementara kami untuk bisa edar itu harus mendapatkan izin daripada BPOM, Dari Badan BPOM. Pengawasan Makanan dan Minuman. Ya, kalau belum tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Oh, jadi memang kalau sudah ada izin dari BPOM baru itu kita distribusi. Ini kan banyak yang bertanya masyarakat nih Pak, atau bisa jadi wisatawan juga nih kalau ke Bali. Aman nggak sih saya bawa arak Bali ini harus bawa keluar gitu di pelabuhan, ditahan nggak, atau di bandara itu ditahan nggak Pak? Nah ini bagaimana menjawab pertanyaan ini Pak? Kalau sebagai distributor ya, penjual ya? Ya, kalau masalah itu, kalau mereka itu membeli arak Bali yang sudah resmi dengan ada label POM, BPOM-nya itu, dan ada pita cukainya itu, kemanapun boleh dibawa. Oh, tidak masalah. Ya. Oke. Ya. Baik, jadi aman ya Pak ya? Aman sekali. Jadi bagi masyarakat yang ingin membawa arak Bali, ini ya cari yang sudah ada izin BPOM-nya. Iya betul. Kemudian ada cukainya. Ada pita cukai. Yang asli. Yang asli ya. Nah, ini dipastikan kita aman membawa ini. Sangat aman sekali. Dibawa, dikonsumsi juga boleh. Sangat gitu ya. aman ya. Nah, tidak dianjurkan yang belum ada. Iya. Ya ini ya Pak ya. Iya, Itu ya. Wah, baik, luar biasa. Nah, kalau kedepannya kira-kira Pak bagaimana upaya atau punya gagasan atau pesan apa yang harus kita lakukan supaya tidak berhenti di tanggal 29 kemarin bahwa kita ada hari ini, kemudian arak ini bisa berkembang, lebih dikenal orang banyak lagi, pengetahuan tentang konsumsi arak. Lagi-lagi nih, pengetahuan tentang konsumsi arak ini juga perlu. Iya. Supaya tidak ada ekses-ekses tadi yang dalam tanda kutip mabuk atau malah sakit, bukan sehat. Iya, Harusnya kan betul. minum arak sehat kan Pak ya. Nah, apa Pak selaku pelaku industri arak Bali, kedepannya ini mau dibawa kemana kita?
industri arak kita ini, Pak? Baik, untuk kedepannya, jadi harapan kami, baiklah kita bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Bali, terutama yang menggeluti di bisnis minuman khas Bali, yaitu arak Bali, marilah kita bersama-sama mungkin berpromosi ataukah mengadakan suatu pameran-pameran, mengenalkan produk kita sehingga arak ini semakin dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia ataupun internasional. Ya. Oke, jadi ini bisa berkembang dan tidak kalah bersaing dengan produk-produk dari luar ya, Pak ya? Betul. Yang produk Eropa, Amerika tuh malah masuk kemari gitu. Ya. Kita juga ini ada upaya, Pak, untuk memperkuat di luar negeri arak Bali kita ini? Iya. Itulah suatu tujuan kami sebetulnya. Karena di Bali antara produksi dan pengeluarannya itu belum seimbang. Jadi produksinya sangat banyak sekali. Oke. Jadi pengeluarannya belum. Karena kita adalah suatu produk yang baru. Jadi kami sudah mengadakan pendekatan-pendekatan dengan beberapa negara seperti Jepang, ini ada India kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang dekat arak ini sudah bisa diekspor. Oh. Itu adalah tujuan utama kami sebetulnya. Oke, mimpi kita bukan bersama. dikonsumsi di dalam negeri. Hanya di dalam negeri bukan saja. memabukkan. Bukan memabukkan. Iya. Baik, baik. Semoga sukses, Pak. Ya, terima kasih. Pak Sek, salam kami untuk para petani-petani pengrajin arak Bali ini tetap mempertahankan minuman tradisional Bali yang tentunya ini untuk salah satu bahan minuman yang menyehatkan, Betul. bukan membuat tidak sehat. Gitu. Iya. Ya, sekali lagi matur suksma, sukses selalu Pak. Pak Sek, terima kasih atas waktunya Terima kasih. bersama dengan Kompas TV dalam kesempatan kali ini. Baik saudara, demikian tadi kita mendengarkan bagaimana pelaku industri langsung yang mendistribusikan peredaran arak Bali yang tidak pernah lepas dari para petaninya juga sebagai pemasok dari bahan baku ini. Nah, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Kita ingin mengetahui bagaimana legalitas, peraturan, kemudian hal-hal yang diatur oleh pemerintah daerah terkait dengan tata kelola arak Bali. Tetap ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.